Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di TV Sosial. Kita kembali ke Kak Sam yang punya banyak banget segudang aktivitas dan capaian. Nah, Kak Sam dengar-dengar nih dari yang saya tahu nih ya, bahwa Kak Sam ini pernah ke Aceh hingga Papua. Itu dalam rangka apa tuh, Kak? Ya, terkait dengan kerjaan saya yang saya geluti selama ini menjadi peneliti, itu kami ada kegiatan penelitian di kabupaten kota. Kalau di Papua itu hampir separuh dari kabupaten kota yang ada di Papua dan Papua Barat sudah pernah ke sana. Dan kalau Kalimantan, Maluku, apalagi Sulawesi, terus sampai di Aceh itu sudah pernah juga. Penelitiannya itu terkait dengan isu-isu sosial kemasyarakatan menjelang pemilu di daerah yang kami datangi tersebut. Apakah itu ada hubungannya dengan partisipasi publik mengenai hak kepemilihan suara juga atau seperti apa? Ya, ada kaitan dengan itu karena salah satu yang kita riset adalah bagaimana partisipasi masyarakat menjelang pemilu dan pada saat pemilu misalnya. Termasuk juga kita banyak meriset soal bagaimana perilaku pemilih menjelang pemilu kada, kemudian bagaimana antusias pemilih, bagaimana perilakunya terkait dengan politik uang, ataupun terkait dengan bagaimana memilih pemimpin yang baik yang bisa diharapkan ke depan. Ya, itu menjadi bagian dari riset-riset kami di daerah tersebut. Nah, dari pengalaman keliling Indonesia nih Kak Samia, dari Aceh hingga Papua, pada saat meneliti, apakah memang jenis penelitian yang saat itu dilakukan hanya ke ranah politik saja saat itu, atau memang ada beberapa varian penelitian yang di luar itu yang memang membawa Kak Sam ini keliling Indonesia? Apakah masih ada selain itu, seperti apa? Iya, saya kira itu hanya tema ya, kalau politik hanya tema. Tetapi selama ini saya tidak hanya terpaku pada tema politik tersebut, demokrasi politik, tetapi ada tema-tema lain, misalnya bagaimana kinerja pemerintah di kabupaten kota terhadap masyarakat selama ini. Itu juga pernah menjadi salah satu tema riset kami. Kemudian juga bagaimana efektivitas apalagi namanya 4 pilar itu juga pernah menjadi bagian dari tema riset kita. Kemudian masalah sosial lainnya juga menjadi bagian dari tema riset kami. Jadi tidak terpaku pada soal politik demokrasi saja, tapi riset sosial lainnya juga pernah. Kalau menurut Kak Sam nih, seberapa penting sih perempuan itu memilih? Memilih dalam artian untuk menyalurkan aspirasi pemilihan suara seperti itu. Sangat penting. Saya kira kita tahu ya kalau hak setiap orang punya hak untuk memilih, dan itu sangat penting. Perempuan pun tidak kalah pentingnya, harus menggunakan hak suaranya di setiap pemilihan, karena menggunakan hak suara itu adalah hak kita dan cara kita untuk menentukan pemimpin siapa ke depannya yang bisa membawa perubahan untuk kita. Jadi perempuan, apalagi ini perempuan tidak boleh misalnya dimobilisasi bahwa harus memilih ini, apalagi diiming-imingi dengan uang, dengan politik uang misalnya. Itu jangan. Sebaiknya perempuan harus bisa menentukan sikap sendiri, memilih pemimpin sendiri. Dengan begitu tentu ini hak kita untuk menentukan masa depan pemimpin Indonesia ke depannya dengan memilih pemimpin yang lebih baik tentunya. Betul. Nah, itu hak memilih dari kacamata Kak Sam untuk perempuan ya. Bagaimana kalau untuk hak dipilih? Seperti itu. Seberapa layak perempuan memimpin dari kacamata Kak Sam? Saya kira kalau soal kelayakan ya, perempuan pun juga sangat layak ya. Banyak yang punya kapasitas yang lebih dari laki-laki. Betul. Dan itu saya pikir
penting menjadi catatan kita karena perempuan yang punya kapasitas ini tentu harapannya kita adalah dia bisa lebih banyak membawa perubahan ke perempuan, ke isu-isu perempuan tentunya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya tidak sekedar itu, tetapi perempuan punya banyak kelebihan saya pikir ya. Betul. Bukan karena saya perempuan, tetapi memang perempuan pun punya kelebihan dalam hal memimpin, yang memanage, tidak kalah yang ya tidak kalah dengan laki-laki. Dan saya pikir ini penting menjadi catatan ya. bahwa perempuan pun layak untuk menjadi pemimpin. Ya, kita tahan dulu Kak Sam ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Kita hari ini Kak Sam. Kalau boleh tahu Kak Sam nih, ada nggak pengalaman yang tak terlupakan dari dulu mungkin sampai hari ini selaku perempuan yang sangat aktif menjalani produktivitas sebagai multi profesi seperti itu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan? Ya, kalau pengalaman saya terutama ketika saya menggeluti profesi menjadi peneliti, karena kan sering jalan sendiri nih kemana-mana, ke Papua, ke Aceh itu kan saya sendiri. Betul. Nanti di sana kita mencari koneksi, kemudian teman atau jejaring. Nah, ketika kita ke daerah, ke pedalaman tuh saya punya pengalaman pernah di Hadang nih, di Papua. Kebetulan yang menghadang, yang menanyakan apa tujuan saya, itu memegang parang nih. Langsung saya ada di mobil pada saat itu. Ya, saya punya dua pengalaman tuh soal kalau itu yang sangat berkesan menurut saya. Saya di dalam mobil, kemudian tiba-tiba datang orang pegang parang, 4 sisi pintu mobil itu ada di Itu situ. Penduduk asli nggak Bu? Atau ya, ras asli di sana? Iya. Bertanya. Nah, saya pun karena situasinya ini saya agak sedikit panik, tapi saya berusaha tenang. Bertanya apa tujuan saya, ini sudah melapor, sudah ada izin apa belum. Nah, saya menjelaskan dengan baik, akhirnya bisa dipahami dan saya bisa keluar dari pintu mobil, kemudian Alhamdulillah. kita bisa. Saya jadi deg-degan dengarnya pemirsa. Nah, saya pun pernah dikejar, bukan karena saya dikejar parang ya, mungkin kebetulan orang yang mengejar mungkin mau ke kebun kah atau apa, menanyakan keberadaan saya, tujuan apa saya ada di pedalaman Papua gini, penelitian untuk apa gitu. Okay. Saya tidak bisa tinggal saat itu, saya tidak berpikir panjang. Kalau saya tidak mampu menjelaskan dengan baik apa maksud tujuan saya dan tidak diterima dengan baik, saya bisa bunuh diri kan. Akhirnya saya lari saat itu dari desa yang satu, saya ke desa tempat saya menginap, saya lari, saya dikejar. Kebetulan saat itu saya lupa membawa izin penelitian atau surat tugas saya, tertinggal di tempat saya menginap. Saya lari, akhirnya dikejar sampai di tempat saya ambil izin penelitian, baru memperlihatkan, menjelaskan dan bisa diterima dengan baik ya, bisa bernapas lega. Masya Allah. Tapi dua pengalaman saya ini itu tidak membuat saya kapok, saya malah tambah bersemangat, on fire terus, ya. karena menurut saya ini bersentuhan dengan masyarakat itu adalah pengalaman yang paling saya senangi. Tidak bisa dinilai ya dengan yang apapun. Banyak membelajarkan saya terutama soal itu ya. Dan akhirnya setelah itu saya masih berkali-kali beberapa tahun saya masih terus melakoni profesi ini. Masya Allah. Nah, itu pengalaman tak terlupakan itu dari sisi mungkin adrenalinnya ya, itu dukanya juga. Nah, kalau yang hal-hal yang menyenangkan itu yang nggak bisa dilupakan itu apa aja tuh? Hal-hal yang menyenangkan itu tadi, bahwa bertemu dengan masyarakat dengan berbagai karakter, dengan berbagai
apalagi namanya budaya adat istiadat itu menjadi menarik buat saya kan. Sekali lagi itu membelajarkan saya bahwa betapa kayanya kita, betapa kayanya Indonesia dengan adat istiadat, betapa masyarakat ini memiliki keragaman penerimaan yang berbeda, meskipun tadi ada penerimaannya yang welcome, ada yang ya seperti biasa masyarakat, ada yang punya karakter tidak memahami, keras, misalnya keras, tidak berterima dengan baik, itu tidak jarang saya jumpai di lapangan, dan itu sangat menyenangkan buat saya bertemu dengan saudara-saudara kita, dan rupanya saya punya kesan yang baik bahwa masyarakat pada dasarnya itu ramah, terutama di wilayah Papua, karena kita tidak mengenal mereka. Ketika berpapasan di jalan ataupun hanya sekedar lewat, pasti menyapa, pagi Bu, meskipun tidak mengenal kita, siang Bu. Pun di Aceh begitu, kita bertemu dengan masyarakat, kita disapa, Assalamualaikum, dari mana. Itu bagi saya itu hal yang luar biasa membelajarkan saya, dan tantangannya juga luar biasa. Saya pikir diguncang pesawat dengan apa semua itu tantangannya, tetapi terbayar dengan bertemu dengan masyarakat yang berbagai karakter yang banyak membelajarkan, itu sudah terbayar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita akan kembali Kak Sam. Kita tiba di segmen terakhir pemirsa, di segmen kelima. Ya, kita langsung ke Kak Sam aja. Nah, berbicara mengenai mobilitas, aktivitas, kesibukan, profesi, ini kan membutuhkan banyak sekali energi, ya kan, pikiran, waktu. Nah, untuk merecharge itu semua kan kadang-kadang kita sebagai manusia biasa butuh quality time nih Kak ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai quality time nih, Kak Sam ini sendiri kalau quality time-nya itu bentuknya seperti apa nih? Terutama untuk quality time dari sisi sosial ya, dari sisi keluarga, dan untuk pribadi atau sendiri itu bentuknya seperti apa sih? Gimana ya, saya sebenarnya menurut saya hampir setiap waktu itu quality time buat saya ya. Hampir setiap waktu, tapi kalau bersama keluarga tentu harusnya, kita kan ini pekerja bukan seperti kayak PNS ada waktu libur ya. Jadi ketika ada waktu yang kami tidak sibuk dengan pekerjaan, tentu untuk keluarga saya biasanya saya kan suka masak nih. Iya ya. Saya biasa mengisi dengan masak, menanyakan ke anak-anak mau makan apa, apa masakan kesukaan suami misalnya, ataupun orang tua, saudara. Sambil makan bareng habis itu ya, nonton TV mungkin ya, bercanda. Kalau nonton TV sih jarang bareng ya, lebih ke makan, kemudian jalan-jalan ke tempat wisata ya? Refreshing. Kalau dengan teman-teman sih lebih banyak kita kalau quality time-nya di warkop ya. Ibu-ibu warkop pemirsa. Ngopi sambil diskusi kan itu lebih berkualitas. Iya, betul. Nah, untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini Kak Sam, ini apa nih kesimpulannya? Ya, kesimpulan saya hari ini ya yang atau lebih ke harapan ya kira-kira. Pesan-pesan boleh ke perempuan di luar sana yang menonton acara ini, boleh memberikan pesan-pesan? Oke, kalau saya karena prinsip saya adalah pengalaman itu adalah guru yang paling berharga ya. Betul. Maka teruslah kita berproses, terus kita semangat dan bekerja ikhlas, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya di sekitar kita, itu adalah hal yang bisa membahagiakan. Apalagi kita ini ke depannya kan tidak bisa selalu seperti saat ini punya kekuatan yang energi yang lebih. Tetapi meskipun begitu kita harus tetap memiliki manfaat, tetap juga bersemangat. Betul. Meskipun energi kita terbatas, tetap harus punya semangat, berbuat dan ikhlas memberi manfaat sebanyak-banyaknya di sekitar kita. Masya Allah. Terima kasih Kak Sam sudah hadir di program Net TV ya, bukan perempuan biasa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, itulah